154 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 3 kelompok 5. Saya di sini ingin menyampaikan resume mengenai mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan pada pertemuan 1 sampai pertemuan 7 untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya. Untuk pertemuan 1 itu perencanaan dan evaluasi kesehatan, di mana perencanaan kesehatan itu adalah suatu proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang sedang berkembang di masyarakat, lalu menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, dan menetapkan tujuan program yang pokok serta melaksanakan langkah-langkah program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu tahap dasar perencanaan itu ada 4. Yang tahap pertama adalah di tahap pertama itu kita merumuskan atau menetapkan tujuan. Lalu di tahap kedua adalah kita merumuskan keadaan sekarang. Lalu di tahap ketiga kita mengidentifikasi keadaan dan hambatan. Lalu yang keempat adalah melaksanakan serangkaian kegiatan yang telah ditentukan untuk tercapainya tujuan yang nantinya tujuan itu adalah tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Lalu tujuan dari perencanaan kesehatan itu sendiri adalah merumuskan dan melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, yang pada akhirnya tujuan dari kegiatan itu adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip dari perencanaan kesehatan. Nah, prinsipnya itu yang pertama adalah menggunakan berbagai pertimbangan sistematis dan objektif dalam memobilisasi informasi dan mengelola sumber daya. Yang kedua adalah penerapan metode sistematis, pertimbangan dan objektif dalam suatu kerangka dan jangka waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah proses yang berkesinambungan. Lalu ada langkah-langkah dalam proses perencanaan ini. Nah, langkah-langkahnya itu adalah analisis, yaitu analisis situasi. Lalu ada penetapan prioritas, pemilihan strategi, penyusunan rencana operasional. Lalu setelah itu adalah pelaksanaan rencana, dan terakhir adalah evaluasi. Perencanaan. Jadi macam-macam perencanaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan jangka waktu itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada jangka panjang, itu berkisar antara 10 sampai 25 tahun. Lalu jangka menengah berkisar antara 5 sampai 7 tahun, dan terakhir jangka pendek yang hanya berkisar 1 tahun. Lalu selanjutnya ada pembagian jika dilihat berdasarkan tingkatannya. Nah, dari tingkatannya ini yang pertama ada rencana induk, lalu yang kedua ada rencana operasional, dan yang terakhir adalah rencana harian. Lalu yang terakhir adalah jika dilihat berdasarkan ruang lingkup. Nah, yang berdasarkan ruang lingkupnya ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama rencana strategis, terus yang kedua rencana taktis, dan yang terakhir rencana terintegrasi. Selanjutnya kita bahas adalah ciri dari suatu perencanaan kesehatan. Yang pertama adalah bagian dari administrasi. Yang kedua adalah dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah berorientasi pada masa depan.
Selanjutnya adalah mampu menyelesaikan masalah, lalu mempunyai tujuan, dan terakhir bersifat mampu kelola. Nah, sekarang kita bahas materi di pertemuan ketiga, yaitu unsur-unsur perencanaan. Jadi, dalam menyusun suatu rencana, maka harus ada beberapa unsur, diantaranya yaitu tujuan, politik, anggaran, prosedur, dan program. Selanjutnya adalah hambatan dalam penetapan perencanaan. Nah, jadi dalam penetapan perencanaan ini pasti nanti ada yang namanya hambatan. Dan itu sudah biasa terjadi ketika kita sedang merencanakan sesuatu. Dan beberapa di antaranya itu, hambatannya itu adalah tujuan yang tidak tepat, lalu ada sistem penghargaan yang tidak tepat, lalu ada lingkungan yang dinamis dan kompleks, lalu bahkan ada keengganan untuk menetapkan tujuan, penolakan terhadap perubahan, dan yang terakhir adalah keterbatasan. Nah, itulah beberapa hambatan yang biasanya terjadi dalam penetapan masalah. Nah, selanjutnya kita membahas solusi dalam menghadapi hambatan yang terjadi. Gimana kira-kira? Nih, aku kasih tahu ya. Yang pertama, itu tuh adalah adanya pemahaman maksud tujuan dan perencanaan. Jadi kita tuh harus paham dulu maksud tujuannya itu apa dan perencanaannya itu apa. Kita harus paham. Terus yang kedua yaitu adalah adanya partisipasi dan komunikasi di dalam rencana tersebut. Jadi kita harus ada komunikasi dan kita juga harus berpartisipasi supaya kita paham nantinya bagaimana perencanaan itu. Lalu selanjutnya adalah adanya konsistensi, revisi, dan perubahan. Jadi 3 poin itu harus ada juga. Dan yang terakhir adalah sistem penghargaan yang efektif. Jadi sistem penghargaan yang efektif itu juga termasuk penting sebagai solusi dalam menghadapi hambatan yang bakalan terjadi. Nah, itu aja tuh kira-kira yang bisa dijadikan solusi dalam menghadapi hambatan yang terjadi pada saat penetapan rencana. Nah, selanjutnya yang akan dibahas yaitu pertemuan 4 dan 5, yaitu tahap dan syarat dari perencanaan. Nah, yang pertama itu adalah proses perencanaan, di mana proses perencanaan ini dimulai dari perumusan tujuan, lalu pengumpulan data, lalu setelah itu data-data tersebut dianalisis, lalu dibuat konsep, lalu kemudian diimplementasikan dan akan menghasilkan tujuan yang baru. Selanjutnya adalah karakteristik perencanaan. Nah, karakteristik perencanaan itu apa aja sih? Nah, jadi karakteristik perencanaan itu ada beberapa. Yang pertama adalah pencapaian tujuan. Yang kedua adalah latihan pilihan. Yang ketiga adalah orientasi ke masa depan. Yang keempat adalah action, dan yang terakhir adalah kelengkapan. Selanjutnya adalah alasan-alasan diperlukannya perencanaan. Nah, yang pertama itu adalah yang pertama ini adalah protective benefits. Nah, protective benefits ini dari pengurangan kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam pembuatan keputusan.
Lalu selanjutnya ada positive benefits yang dapat terjadi dalam bentuk keberhasilannya atau tercapainya kesuksesan dalam tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya adalah faktor waktu dan perencanaan. Yang pertama adalah waktu diperlukan untuk perencanaan yang efektif. Selanjutnya, waktu itu sering digunakan untuk melanjutkan pelaksanaan perencanaan tanpa adanya informasi yang lengkap. Selanjutnya, jumlah waktu yang harus dicakup dalam perencanaan itu harus dipertimbangkan kembali. Selanjutnya adalah syarat-syarat dari perencanaan. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas, lalu sifatnya simpel dan sederhana, lalu membuat analisis yang dikerjakan sesuai dengan perencanaannya, lalu bersifat fleksibel, memiliki keseimbangan yang dalam artian keseimbangan atau keselarasan antara tujuan dan tanggung jawab. Yang terakhir adalah memiliki kesan seolah-olah kalau hal itu tersedia dan bisa digunakan secara efektif dan memiliki daya guna. Nah, selanjutnya adalah pertemuan 6, yaitu manfaat dan jenis-jenis perencanaan. Apa aja sih yang dibahas? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu manfaat dari perencanaan. Nah, manfaat dari perencanaan itu adalah yang pertama, sebagai alat pengendalian dan pengawasan dari perusahaan. Selanjutnya, dengan adanya perencanaan, jadi kita tuh dapat memilah mana yang nantinya kegiatan benar-benar dibutuhkan dan kegiatan yang sekiranya tidak terlalu dibutuhkan. Jadi kita bisa memilah dari adanya perencanaan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah segala kegiatannya itu kan udah diatur. Nah, itu tuh dapat berjalan dengan tertib sesuai aturannya. Jadi nggak berantakan sana sini. Jadi karena dengan adanya perencanaan ini, semua bisa berjalan dengan tertib sesuai dengan yang udah direncanakan. Selanjutnya adalah konsep-konsep dari perencanaan. Jadi ini nih ada dua, yaitu konsep lama perencanaan dan konsep baru perencanaan. Untuk yang pertama yaitu konsep lama perencanaan. Di konsep lama perencanaan ini dia bersifat naluriah, lalu terjadi secara spontan, dan yang terakhir adalah dia ini memiliki ramalan secara subjektif dengan berdasarkan pengalaman di masa lalu. Nah, beda lagi sama konsep barunya. Nah, konsep barunya itu apa aja sih? Jadi konsep barunya itu yang pertama merupakan hasil dari mobilisasi data. Maksudnya merupakan proses dari mobilisasi data. Selanjutnya merupakan proses dari organisir sumber daya yang ada. Selanjutnya ada 3 poin penting, yaitu disengaja, objektif, dan sistematis. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari perencanaan. Yang pertama adalah perilaku individu dan kelompoknya, lalu yang kedua motivasi, ketiga kecakapan, dan yang keempat perencanaan yang baik mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, yang terakhir di bab 6 ini yang akan kita pelajari adalah apa sih keuntungan dari perencanaan ini? Nah, jadi keuntungan yang pertama itu adalah semua kegiatan yang kita lakukan itu dapat dijalankan dengan teratur sesuai dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, dapat memperingan atau memperkecil
pekerjaan yang sekiranya tidak produktif atau tidak efektif. Selanjutnya, dapat menjadi alat pengukur hasil yang dicapai. Selanjutnya adalah sebagai landasan pokok untuk fungsi lainnya. Nah, itulah kira-kira apa yang ada di bab 6. Semoga apa yang saya sampaikan ini jelas ya. Nah, selanjutnya adalah di bab terakhir atau pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 7 yang akan membahas aspek perencanaan. Nah, yang pertama itu adalah dalam membuat perencanaan itu nanti bakal ada 4 faktor, yaitu apa, kapan, bagaimana, dan siapa. Apa-apa aja sih keempat itu? Yang pertama, apa yang akan dilakukan. Yang kedua, kapan melakukannya. Yang ketiga, bagaimana sih melakukannya itu. Dan yang keempat, siapa yang melakukan. Nah, itu dia kira-kira. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah aspek perencanaan. Apa-apa aja sih aspek perencanaan itu? Nah, aspek perencanaan itu ada beberapa, yaitu yang pertama, subjek permasalahan. Yang kedua adalah tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga adalah potensi daya dukung. Yang selanjutnya adalah strategi atau metode mencapai tujuan. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan. Dan yang terakhir adalah model monitoring dan evaluasi. Selanjutnya adalah sifat dari perencanaan. Yang pertama adalah berjangka waktu. Yang kedua adalah berjenjang atau menggunakan tahapan pelaksanaan. Selanjutnya adalah terpadu, berkelanjutan. Lalu ada terukur, realistis, dan akurat serta menantang. Dan yang terakhir di pembahasan kita kali ini adalah ciri-ciri dari perencanaan yang baik. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu tuh adalah dia tuh perencanaannya sesuai dengan visi misi yang telah ada. Lalu mudah dipahami, fleksibel, sistematis, mempunyai stabilitas, menjaga perimbangan, dan terakhir mencakup semua tindakan yang diperlukan. Nah, itu dia tuh pembahasan kita di bab 7 atau pertemuan 7. Semoga apa yang dijelaskan ini jelas ya, amin. Demikianlah rangkuman atau resume dari pertemuan 1 sampai 7 yang telah saya sampaikan tadi. Saya akui banyak kesalahan dan banyak kekurangan di dalam penyampaian. Untuk itu saya mohon maaf untuk segala kekurangan yang terdapat dalam video ini. Terima kasih telah menontonnya, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.